Ular telah digunakan sebagai berbagai simbol sepanjang sejarah. Banyak kebudayaan yang memakai ular sebagai simbol perwujudan kejahatan atau kehancuran, tapi ada juga yang memakai ular sebagai simbol kebaikan dan kecerdikan. Berikut beberapa penggambaran ular sebagai simbol dari berbagai kebudayaan. Dunia kesehatan menggunakan ular sebagai salah satu unsur dalam lambangnya. Hal ini berakar dari mitologi Yunani kuno di mana Asklepios, dewa pengobatan Yunani, digambarkan membawa tongkat yang dililit ular. Bangsa Yunani kuno menganggap ular melambangkan keajaiban penyembuhan dan pemulihan. Kepercayaan ini terkait dengan kemampuan ular mengganti kulit lamanya dan tampil dengan kulit yang baru. Selain sebagai simbol kebaikan, mitologi Yunani kuno juga menggunakan figur ular sebagai perwujudan monster yang mencelakai manusia seperti Medusa dan Hydra. Medusa adalah sosok wanita berambut ular yang bisa mengubah manusia menjadi batu dengan tatapan matanya. Medusa dikalahkan pahlawan Yunani bernama Perseus yang menggunakan perisainya sebagai cermin agar dia bisa melawan tanpa menatap langsung mata Medusa. Sedangkan Hydra adalah monster ular berkepala banyak yang suka memangsa manusia. Hydra mampu menumbuhkan kembali kepalanya setiap kali dipenggal. Hydra dibinasakan oleh tokoh bernama Hercules yang mengalahkannya dengan menggunakan api. Dalam Book of Genesis atau kitab kejadian yang menceritakan kisah Adam dan Hawa, ular digambarkan sebagai simbol kelicikan dan penjelmaan setan. Sebelumnya Adam dan Hawa tinggal di Taman Eden dan segala kebutuhannya dicukupi oleh Tuhan. Hanya ada satu pantangan, yaitu dilarang memakan buah di pohon yang tumbuh di tengah Taman Eden. Setan yang datang dalam wujud ular memprovokasi Hawa agar memakan buah yang dilarang oleh Tuhan, kemudian memberikannya kepada Adam. Akibatnya Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden kemudian melanjutkan hidupnya di bumi. Di bagian lain kitab diceritakan Tuhan menciptakan Leviathan, yaitu monster berbentuk ular laut raksasa dengan napas api dan sisik kebal senjata. Tidak ada manusia yang bisa mengalahkan Leviathan, hanya Tuhan yang sanggup menaklukkan monster ini. Leviathan ditafsirkan sebagai perwujudan kekuatan alam yang dahsyat, menunjukkan kekuasaan Tuhan atas ciptaannya. Dalam budaya Yongwah, ular digambarkan sebagai simbol kecerdikan dan kemampuan beradaptasi. Ular juga merupakan salah satu dari 12 hewan yang terpilih menjadi shio atau tanda zodiak untuk penamaan tahun dalam penanggalan Tionghoa. Menurut kepercayaan Tionghoa, sifat dan keberuntungan seseorang dipengaruhi oleh waktu kelahiran serta shio orang tersebut. Dalam legenda ular putih diceritakan kisah cinta antara siluman ular putih yang cantik dengan seorang pria. Walaupun pernikahan mereka banyak mendapat rintangan, namun keduanya tetap teguh mempertahankan cinta mereka. Nua, dewi pencipta manusia dalam mitologi Cina, digambarkan berwujud setengah manusia, setengah ular. Dalam mitologi bangsa Nordik, diceritakan ada monster ular raksasa yang mendiami laut dalam. Monster ular ini bernama Jormungar. Jormungar diceritakan memiliki bisa yang mematikan serta mampu bertempur melawan Thor sang dewa petir. Jormungar akan muncul ke permukaan bumi pada saat Ragnarok atau akhir dunia untuk menimbulkan kekacauan dan malapetaka. Di agama Buddha, konon saat bersemedi Buddha Gautama dilindungi oleh seekor raja ular bernama Muchalinda. Saat turun hujan, Muchalinda muncul dari tanah lalu mengitari Buddha Gautama untuk melindunginya dari tetesan hujan. Dalam legenda Jepang diceritakan ada ular raksasa berkepala 8 dan berekor 8 yang bernama Yamata no Orochi yang mengamuk bila tidak diberi korban persembahan manusia. Seorang dewa bernama Susanoo akhirnya memutuskan membantu manusia melawan Yamata no Orochi. Dewa Susanoo memasang umpan berupa 8 guci berisi minuman keras sake.
Setelah Yamata no Orochi meminum habis sake dan tumbang karena mabuk, Dewa Susanoo muncul lalu membunuh monster ular ini menggunakan pedangnya. Dalam mitologi Mesir kuno terdapat dewi ular yang bernama Wadjet. Dewi ini adalah dewi pelindung raja-raja Mesir yang disebut Fir'aun. Dewi Wadjet digambarkan berwujud ular kobra bersayap. Karena itu wujud ular kobra dijadikan ornamen hiasan di mahkota dan makam para Fir'aun. Di budaya Mesoamerika ada dewa berbentuk setengah burung dan setengah ular deri. Nama dewa ini adalah Quetzalcoatl yang artinya ular berbulu. Quetzalcoatl adalah dewa angin dan hujan, juga dihubungkan dengan edukasi dan pertanian. Dalam kitab Bhagavata Purana dari India, dikisahkan ada seekor ular naga bernama Kalia yang mendatangi sungai Yamuna kemudian memutuskan untuk membangun sarang bersama keluarganya di dasar sungai Yamuna. Keberadaan Kalia mencemari sungai Yamuna sehingga air sungai menjadi beracun dan tidak dapat digunakan oleh penduduk setempat. Mendengar hal ini, Sri Krishna turun tangan melawan Kalia dan berhasil mengalahkannya. Istri-istri Kalia muncul dan memohon ampun kepada Sri Krishna. Sri Krishna menari di atas kepala Kalia kemudian mengampuninya, serta memerintahkan Kalia dan keluarganya untuk pulang ke tempat asalnya. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.